Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang ketemu lagi di acara ngaji kitab takrib. Ini mungkin yang kedua ya. Yang kedua, kita lanjutkan masalah kitab Toharo. Episode yang lalu kita bahas bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci, apa itu wudhu atau itu mandi besar, itu ada 7. Yang kemarin itu air hujan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu wama'ul bahri, dan air laut. Air laut itu suci dan mensucikan, jadi bisa dipakai untuk berwudhu. Misal gini, ada seorang nelayan di tengah laut cari ikan waktu duhur. Waktu duhur ini kalau saya balik ke darat sudah asar. Terus saya mau tidak mau harus sholat misalnya di perahu atau di kapal itu tadi. Tapi nggak ada air. Ada air sedikit untuk minum misalnya. Untuk wudhu nggak cukup lah. Maka nelayan tadi atau pelaut tadi bisa berwudhu dengan air laut. Waduh, kan nggak enak tuh. Air laut kan asin. Terus di wajah gimana? Nah, misalnya nanti waktu kumur itu kok asin, ya sudah, biarkan saja. Karena memang kondisi air laut atau sifat air laut ya kayak gitu. Tapi air laut itu sendiri itu suci dan mensucikan, bisa untuk berwudhu. Sehingga bisa berwudhu, kemudian sholat di atas kapal atau perahu dengan menghadap ke kiblat pada saat takbiratul ihram. Dari mana? Ya dari kompas bisa dilihat atau dari arah matahari. Tuh, yang kedua air laut. Kemudian yang ketiga itu wama'ul bahri, dan air sungai. Ini yang perlu dipahami. Air sungai itu suci dan mensucikan kalau air sungai itu bersih, tidak terkontaminasi najis atau barang yang bisa merubah sifat dari air sungai itu. Bingung kan? Gini gampangannya. Kita bandingkan, mohon maaf. Kita bandingkan antara sungai di kota besar dengan sungai di pegunungan. Sungai di kota besar, walaupun itu airnya air sungai, tapi kita lihat, sungai di kota besar itu sangat kotor. Baunya juga bau ya nggak enak gitu. Warnanya sudah berubah dari warna air yang sesungguhnya, yang asli. Sehingga, walaupun itu namanya air sungai, tapi tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Kenapa? Sudah tercampur dengan berbagai macam kotoran, sehingga air sungai tadi berubah sifat-sifatnya, yaitu berubah warna, bau. Kalau kita rasakan juga sudah bukan rasa air yang asli. Yang kedua, sungai di pegunungan. Kita lihat kalau kita mendaki gunung, menuruni lembah, nah itu kan ada sungai, airnya jernih. Apalagi yang dari air terjun, itu airnya sangat jernih. Kita minum nggak masalah. Kita bau juga bau air. Nah, air sungai yang seperti ini, itu yang disebut di kitab ini air sungai yang suci dan mensucikan. Apabila kita camping atau kita bepergian di gunung, kemudian masuk waktu sholat atau di rentang waktu sholat, maka kita bisa berwudu dengan air sungai itu tadi. Air sungai yang jernih tadi yang di pegunungan. Itu bisa kita pakai untuk berwudu. Karena apa? Karena airnya masih murni. Beda dengan sungai yang di kota-kota besar. Pertanyaan sekarang, loh, Mas, air sungai kota besar itu kan bahan dasar dari air, kalau orang bilang itu air PET atau air PDAM, itu kan bahan dasarnya dari air sungai itu tadi. Kemudian dikasih bahan-bahan atau zat kimia sehingga menjadi jernih. Bagaimana hukumnya? Begini, ini beda cerita. Kalau seandainya air sungai tadi itu dijernihkan dengan sistem penjernihan
entah dengan filter, entah dengan obat kimia, atau dengan cara yang lain sehingga air itu tadi menjadi bersih, kemudian sifat-sifat airnya itu kembali lagi, maka air ini kembali menjadi suci dan mensucikan. Jadi air sungai yang kotor tadi, ya, yang dari kota besar tadi diolah sama perusahaan air minum, kemudian diolah sehingga outputnya tadi itu air yang bersih lagi, yang sifat-sifatnya seperti air yang murni, maka itu bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu. Sehingga kita kalau berwudu dari kran, dari air PET atau dari air PDAM yang mengalir ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, nah itu bisa dan wudunya menjadi sah. Walaupun bahan dasarnya tadi adalah air sungai yang baunya nggak karuan tadi. Itu yang perlu kita pahami. Sehingga jangan ragu lagi untuk berwudu dengan air dari PET, keran, atau PDAM, terserah sampai menyebutnya apa. Kemudian berikutnya itu wama ulbi'ri, yaitu air sumur. Air sumur itu apa? Air yang dibor. Jadi dari permukaan tanah dibor, akhirnya muncul air, itu namanya air sumur atau yang ditampung di di betonan-betonan yang bulat itu, kemudian ditimbah, itu air sumur. Pertanyaan sekarang, Mas, air sumur itu terkadang bersih, ya. Tapi di suatu daerah air sumur itu agak bau. Nah, yang perlu disampaikan di sini ini, baunya air sumur itu murni dari alam atau bukan? Kalau murni dari alam, maka air sumur itu tetap suci dan mensucikan. Misalnya kalau bahasa Jawa itu banger, baunya nggak enak. Nah itu kalau asli memang airnya dari tanahnya, itu ya bisa dipakai bersuci. Intinya gitu. Entah kita mau atau enggak mau pakai airnya, itu urusan belakang. Tapi ini hukumnya tetap suci. Sama dengan air sumur yang mengalir, kemudian alirannya ini misalnya dari tanah, dialirkan lewat tanah, selokan kecil gitu, kebetulan tanah ini tadi itu merah, tanahnya itu merah, sehingga air yang mengalir di penampungannya itu menjadi warnanya merah. Tapi gara-gara merahnya itu karena lewatan air tadi, dan dari alamnya memang gitu. Maka ini juga suci dan mensucikan. Gini misalnya, di sini sumur, di sini tempat penampungan air. Antara sumur dengan penampungan air tadi dikasih suatu jalan untuk air atau selokan kecil. Nah, selokan ini tadi asli dari tanah. Sehingga kalau air laut sini tercampur dengan warna tanah itu jadi agak merah. Itu kalau asli dari jalannya ini tadi dan bukan ditambahi, maka itu airnya suci dan mensucikan. Atau misalnya dari sumur dikasih tempat untuk grojokan, kemudian dikasih bambu ditampung. Ternyata bambunya ini asli ada lumutnya, berlumut. Sehingga airnya menjadi agak hijau atau baunya agak beda. Ini karena alam asli dari salurannya ini, maka itu tidak masalah. Yang bermasalah itu saluran air ini tadi kita kasih sesuatu sehingga merubah sifat dari air tadi. Misalnya kita cat, kita tumpahi cat sehingga airnya jadi berubah warnanya. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu walaupun airnya bersih. Tapi karena ada perubahan warna gara-gara cat atau hal lain yang kita tumpahkan, maka airnya itu menjadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Demikian kajian kita kali ini. Jadi ada tambahan lagi air yang bisa untuk bersuci. Tadi yang pertama
air laut, yang kedua air sungai, dan yang ketiga air sumur. Sehingga masih ada 4 air yang bisa dipakai untuk bersih yang sudah kita kaji. Yang pertama yaitu air hujan, kemudian air laut, air sumur, dan air sungai. Insya Allah pertemuan lagi kita akan bahas air yang lain yang bisa kita pakai untuk bersuci, yaitu air dari mata air, kemudian air salju, dan embun. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan dan bisa istiqomah untuk ngaji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sendiri sangat mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk bisa mengikuti kajian dari Sofatul Ahyar yang asik dan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.